Aloha my friend. Hari ini saya mau berbicara tentang kehilangan. Ya. Kita kehilangan salah satu tokoh besar dunia sastra Indonesia. Telah berpulang Bapak Profesor Budi Dharma, Guru Besar Universitas Negeri Surabaya. Saya tahu beliau sejak masih duduk di bangku SMA. Saat itu saya lagi di perpustakaan SMA Negeri 1 Tanjung. Saya sering main-main ke perpustakaan karena saya sudah memiliki minat terhadap dunia sastra. Saat itu saya menemukan sebuah novel. Saya coba baca. Judulnya Olenka, ya. Biasanya di novel itu di belakangnya itu ada biografi singkat penulisnya. Saya baca. Dari sana saya tahu nama Pak Budi Dharma. Pada waktu itu belum ada internet pada waktu itu. Jadi informasi ada internet tapi belum masuk ke wilayah Lombok Utara, belum begitu familiar di sebagian besar Lombok Utara, sehingga sebatas itu informasi yang saya tahu. Tapi seiring dengan perubahan zaman, saya masuk kuliah dan sudah kerja, internet sudah menjadi barang yang umum. Sekarang sudah masuk pedesaan, jadi mudah akses informasi tentang beliau. Saya coba mencari, ternyata beliau sangat luar biasa, almarhum bagi saya. Kemudian terutama ditandai dengan penghargaan, apresiasi sastra yang beliau dapatkan, baik itu di tingkat nasional, kemudian tingkat regional, ASEAN, beliau penghargaan ASEAN, kemudian beliau juga menjadi anggota dari salah satu asosiasi dunia pengarang atau penulisan di Amerika Serikat, di New York. Di berikut ini adalah ulasan singkat saya tentang beliau. Ya, selamat mengikuti dan menyaksikan. Budi Dharma lahir pada 25 April 1937 di Rembang, Jawa Tengah. Ia anak keempat dari 6 bersaudara yang semuanya laki-laki. Budi Dharma berasal dari suku Jawa. Ia menjalani masa kanak-kanak dan remaja di Jawa Tengah. Selepas SMA, Budi Dharma berkuliah di jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, UGM, dan selesai pada tahun 1963. Gelar Master of Arts in English Creative Writing diselesaikan pada tahun 1975 di Universitas Indiana, Bloomington, Indiana, Amerika Serikat. Ia melanjutkan studi doktoral di Universitas Indiana, Bloomington, Indiana, Amerika Serikat pada tahun 1980. Budi Dharma mulai serius menulis pada tahun 1969. Beliau adalah guru besar Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Sebagai akademisi, ia kerap diundang untuk berceramah, mengajar, menguji calon sarjana atau doktor sastra, baik dalam negeri ataupun luar negeri, dan terlibat riset sastra di dalam dan di luar negeri. Beliau juga menjadi guru besar tamu di Northern Territory University, Darwin, Australia. Berikutnya, pada tahun 2002, Budi Dharma menjadi pengajar di National Institute of Education, Nanyang Technological University atau NTU, Singapura, di jurusan Bahasa dan Kebudayaan Asia. Selain menjadi pengajar, ia juga menjadi editor buku Southeast Asian Literature yang diterbitkan Sekretariat ASEAN. Budi Dharma dianggap menampilkan corak baru pada karya sastra pada cerpen-cerpennya di era tahun 1970-an. Demikian pula dengan novel karyanya yang terbit pada tahun 1980-an.
Budi Dharma dianggap sebagai pelopor penggunaan teknik kolase, yaitu teknik penempelan potongan iklan bioskop dan tiket pertunjukan dalam karya-karyanya. Teknik itu terlihat pada salah satu karyanya yang berjudul Orang-orang Bloomington maupun Olenka. Collage adalah pengacauan antara kenyataan dan imajinasi. Pengacauan terjadi antara pelaku nyata dan pelaku yang hanya dalam imajinasi, atau antara perbuatan nyata dan perbuatan dalam imajinasi. Menurut Nirwan Dewanto yang menulis, antara Budi Dharma dan Gabriel Garcia Marquez, salah satu penulis novel terkenal dari Amerika Latin, Dewanto berpendapat antara lain bahwa Budi Dharma sangat tepat dalam memilih latar untuk tokoh-tokohnya. Kalimat-kalimat yang lugas, deskripsi dan narasi yang formal, serta referensi yang luas, bagaikan tulisan ilmiah. Menyiratkan bahwa kerja kepengarangan bagi Budi Dharma adalah kerja intelektual. Tokoh Wayne Danton dan karakteristik Amerika barangkali mengherankan khalayak pembaca yang bukan Indonesia. Namun, penggarapan tema-tema Bloomington paralel dengan penjelajahan intelektual Budi Dharma. Boleh jadi aspirasi Budi Dharma memancar dari sumber non-pribumi. Sedangkan menurut Tarman Effendi Tarsyad, dia berkeyakinan bahwa sebelum Budi Dharma menulis atau menyelesaikan Olenka, pasti ia telah membaca novel Merahnya Merah karya Iwan Simatupang. Olenka dan Merahnya Merah berangkat dari permasalahan yang sama, yakni bertemunya protagonis dan antagonis. Kemudian terjalinnya hubungan cinta antara protagonis dan antagonis. Selanjutnya menghilangnya antagonis tanpa diketahui oleh protagonis. Disusul oleh pencarian protagonis atas antagonis yang menghilang tadi. Dan yang terakhir protagonis mengetahui antagonis tetapi tidak bertemu. Lewat tokoh dengan karakter yang sering kali ganjil dan gelap, Budi Dharma mengaduk emosi pembaca. Karyanya syarat akan perenungan tentang pencarian jati diri, pertanyaan tentang takdir dan nasib manusia. Budi Dharma kerap menuangkan kisah dari kejadian atau peristiwa yang pernah ia alami sendiri. Contohnya, pertemuannya dengan seorang perempuan dan 2 anak laki-laki di lift yang menghilami terjadinya karya Orang-orang Bloomington. Budi Dharma menyatakan sastra Indonesia terlampau banyak diwarnai riwayat hidup pengarang, keadaan sekitar, kesulitan-kesulitan sosial, perjuangan pengarang, keinginan dan cita-cita pengarang terlalu nampak dalam sastra Indonesia. Yang ditulis oleh kebanyakan pengarang Indonesia adalah barang mentah mengenai dirinya sendiri. Sebagai dosen, beliau adalah pribadi yang sangat sopan tutur katanya, tapi dalam tulisan-tulisannya begitu keras, kritiknya menohok. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian beliau tentang sastra Indonesia, yakni pertama, menyangkut identitas sastra nasional. Kedua, tentang betapa berjaraknya sastra Indonesia dengan realitas kehidupan masyarakat. Beliau juga pernah mengatakan dalam sebuah diskusi, kalau kita belum mengenal sastra, kita tetap manusia. Tidak mungkin kita bukan manusia, ujarnya. Namun beliau melanjutkan, perkembangan diri seseorang akan menjadi lebih cepat apabila orang itu menyukai sastra. Segala sesuatunya termasuk manusia bisa mengembangkan diri kalau orang itu menyukai sastra. Maka perkembangannya menjadi lebih cepat dan matang. Beliau meninggalkan beberapa legacy yang berupa karya nyata, karya sastra. Sebagai cerpenis, novelis, dan eseis, beliau telah menulis sebuah cerpen yang berjudul Orang-orang Bloomington, di mana cerpen ini akan diterbitkan oleh Penguin Classic versi bahasa Inggris di bawah naungan Penguin Random House, sebuah penerbitan global dan prestisius yang berbasis di Amerika. Penguin Classic khusus menerbitkan karya-karya klasik dari pengarang termasyhur di dunia. Waduh, bayangkan kan betapa beliau dihargai, dihormati atas dunia kepenulisan beliau. Luar biasa. Orang-orang Bloomington yang diterbitkan pertama kali tahun 1980 ditulis Budi Dharma ketika ia mendapat beasiswa doktoral S3 untuk belajar sastra Inggris di Universitas Indiana, Bloomington, Amerika Serikat
pada tahun 1981. Karya berikutnya sebuah novel yaitu Olenka yang diterbitkan tahun 1983, mendapat juara pertama dalam Sayembara Mengarang Roman DKJ tahun 1980, Dewan Kesenian Jakarta ya DKJ itu, dan sekaligus memperoleh hadiah sastra DKJ tahun 1983. Pada tahun 1984 beliau menerima hadiah sastra ASEAN. Kemudian terdapat karya-karya yang lain yang puluhan dan ratusan artikel. Kemudian salah satu novel yang terkenal juga Raplus, terbit tahun 1998. Beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai warga Surabaya yang berprestasi di bidang sastra. Beliau, Profesor Dr. Budi Dharma, tutup usia dalam usia 83 tahun menuju 84 tahun di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Surabaya, Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 6. Jadi ini adalah sebuah kehilangan besar bagi dunia sastra Indonesia. Kita kehilangan seorang tokoh sastra besar, penulis yang dihargai di tingkat regional dan internasional. Ini juga kita sebagai generasi muda meneruskan perjuangan beliau, dalam mengembangkan sastra, ya. Karena dengan sastra itu kita bisa mengekspresikan, bisa membantu kita berpikir, kemudian bisa memperlancar critical thinking kita untuk mencari nilai-nilai yang sangat berarti bagi kehidupan.